Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Pembelajaran kali ini berkaitan dengan bidang studi matematika KD 3.3 dan KD 4.3, IPS KD 3.1 dan 4.1, SBDP KD 3.4 dan 4.4. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung campuran? Perhatikan contoh berikut. Aisyah menabung setiap hari dari sisa uang jajan sekolahnya selama 50 hari sebesar Rp3.000. Ia mempunyai keinginan untuk membeli sepatu dengan harga Rp80.000. Berapakah sisa uang tabungan Aisyah? Diketahui jumlah uang tabungan Aisyah Rp3.000 dikali 50 hari sama dengan Rp150.000. Harga sepatu Rp80.000. Ditanyakan sisa uang tabungan Aisyah. Jawab, sisa uang tabungan Aisyah sama dengan jumlah tabungan Aisyah dikurangi harga sepatu. Sama dengan Rp150.000 dikurangi Rp80.000 sama dengan Rp70.000. Jadi, sisa uang tabungan Aisyah adalah Rp70.000. Contoh yang kedua, seorang petani mendapat penghasilan Rp100.000 setiap hari. Setelah bekerja selama 5 hari, petani itu ingin membeli sebuah handphone untuk anaknya seharga Rp300.000. Berapakah sisa uang petani tersebut? Caranya, diketahui penghasilan petani Rp100.000 dikali 5 hari sama dengan Rp500.000. Harga handphone Rp300.000. Ditanya sisa uang petani. Penyelesaian, sisa uang petani sama dengan penghasilan petani dikurangi harga handphone. Sama dengan Rp500.000 dikurangi Rp300.000 sama dengan Rp200.000. Jadi, sisa uang petani adalah Rp200.000. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang perhatikan gambar bendera
di bawah ini. Ada sebuah bendera dengan warna merah dan putih. Bendera manakah? Perhatikan gambar ASEAN. Ini merupakan logo ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, disingkat PERBARA. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Filipina diwakili Narcisco Ramos, Malaysia diwakili Tun Abdul Razak, dan Thailand diwakili Tanat Homan. Letak geografis negara ASEAN. ASEAN terletak di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung, yang kedua daratan berbentuk gugusan kepulauan. Filipina dengan ibu kota negara Manila. Laut kebangsaan Lupang Hinirang. Kota terbesar adalah kota Quezon. Bahasa resmi Filipina atau Tagalog dan bahasa Inggris. Pemerintahan Republik. Luas wilayah 300.000 km persegi. Jumlah penduduk perkiraan tahun 2015 adalah 101.756.600 jiwa. Mata uang peso. Sedangkan sumber daya alam negara Filipina meliputi kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, garam, dan tembaga. Vietnam, ibu kota negara adalah Hanoi. Bahasa resmi Vietnam, mata uangnya adalah dong. Lagu kebangsaan, The Song of the Marching Troop. Luas wilayah 331.210 km persegi.
Tahukah kalian, di sebagian wilayah Asia Tenggara itu beriklim tropis dan hutannya menghasilkan kayu. Tahukah kamu apakah manfaat kayu? Kayu mempunyai banyak manfaat. Di antaranya adalah sebagai bahan untuk membuat patung. Selain itu, patung sebenarnya juga bisa dibuat dari plastisin. Apakah itu patung? Patung merupakan salah satu karya seni rupa yang mana dia berbentuk 3 dimensi. 3 dimensi maksudnya mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Plastisin merupakan salah satu bahan yang mudah untuk dibentuk dalam berbagai bentuk yang kita inginkan. Dan plastisin termasuk jenis seperti clay, tiruan atau tanah liat tiruan, dan plastisin ini dibuat dari tepung, lilin, parafin, bubur kertas, polimer, dan lain-lain. Membuat patung dari plastisin, yang pertama adalah siapkan bahan dan alat yang akan kita gunakan. Alat bantu untuk mencetak si plastisin dan meja putar. Setelah itu, gambarlah rancangan patung yang ingin kita buat. Setelah itu, plastisin diletakkan pada meja putar, kemudian plastisin mulai dipijat-pijat atau kita bentuk secara global atau menyeluruh. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kiranya hanya itu saja. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh. Jangan lupa sering-seringlah cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.